Maka kalau saya ditanya kapan korupsi akan hilang Pak Sukron, saya jawab, kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya menjalankan syariat Islam, tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Tapi bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi akan hilang. Kalau bangsa Indonesia, rakyatnya dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, dirikan 100 KPK, korupsi tetap tumbuh subur di Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan doa mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita mendoakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, urusan orang-orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah saya lanjutkan setelah saya kasih kuliah umum tentang liberalisme. Apa liberalisme itu? Di mana lahirnya liberalisme ini, apa sebabnya lahir liberalisme ini, dan apa tujuan liberalisme ini. Sekarang saya sampaikan kepada anak-anakku faham yang namanya sekularisme. Faham sekularisme suatu faham yang memisahkan agama
dengan kehidupan manusia sehari-hari. Itu sekularisme. Agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama itu cuman berada di dalam gereja. Mengapa saya sebutkan gereja dulu? Karena lahirnya sekularisme itu adalah dari gereja itu. Seorang ahli politik di Amerika bernama Bernard, dia menyatakan bahwa sekularisme ini termasuk hadiah terbesar kaum gereja terhadap dunia ini. Ya, jadi dikatakan bahwa sekularisme ini sudah menjadi dasar penyebaran Islam dari awal di Eropa itu. Jadi memisahkan agama dengan kehidupan manusia ini. Jadi agama itu cuma ada di dalam gereja. Maka sekularisme ini merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh gereja kepada dunia ini. Itulah akibat daripada liberalisme itu, yang lahir karena traumanya bangsa barat terhadap agamanya. Akhirnya dipisah antara agama dengan kehidupan manusia. Apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi hak raja. Jadi dipisah. Hak raja mengatur kehidupan manusia ini, sedangkan gereja hanya berada di agama Kristen, cuman berada di dalam gereja saja. Inilah pendapat yang diakibatkan daripada liberalisme tadi itu. Lahirlah faham sekularisme. Jadi agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama itu cuma ada di dalam gereja. Ini yang dilahirkan oleh gereja. Jadi sekularisme ini bukan ajaran Islam, ajaran gereja yang kemudian diekspor ke negara-negara Islam supaya dunia ini menjadi sekuler. Nah, ada orangnya disebut sekuler, ajarannya, fahamnya disebut sekularisme. Ialah faham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Agama cuman ada di dalam gereja. Di luar gereja tidak ada agama. Kehidupan manusia diatur oleh otak manusia sendiri. Ini faham sekularisme. Jelas faham ini 100%, 180 derajat bertentangan dengan Islam. Justru Islam ini diturunkan oleh Allah, agama ini diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan kehidupan manusia di akhirat. Itu ajaran Islam. Jadi Islam datang itu untuk mengadakan satu revolusi mental, di mana bangsa Arab waktu itu dikatakan dalam kehidupan jahiliyah, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, peraturan tidak ada. Perzinaan, pelacuran, penjudian itu berjalan merupakan kehidupan manusia sehari-hari. Allah turunkan agama Islam ini justru untuk mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia di dunia diatur oleh agama. Kehidupan manusia di akhirat nanti pun diatur oleh agama. Jadi agama ini diturunkan untuk mengatur
kehidupan manusia di dunia ini. Nah, sedang kaum sekuler menyatakan bahwa agama ini hanya berada di dalam gereja, ada di dalam masjid, di luar gereja, di luar masjid tidak ada agama. Kehidupan diatur oleh otak manusia sendiri, ekonomi diatur oleh otak manusia sendiri, politik diatur oleh otak manusia sendiri. Ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Jadi kalau boleh saya katakan, sekularisme itu untuk membunuh syariat Islam. Ini secara ekstrimnya. Jadi kaum sekuler yang menamakan dirinya sekuler dengan faham sekularismenya itu untuk membunuh syariat Islam. Sedangkan Islam ini diturunkan oleh Allah justru untuk mengatur kehidupan manusia, untuk merubah satu peradaban manusia. Dimulai oleh Islam dalam peradaban berumah tangga diatur oleh Islam. Peradaban bermasyarakat, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, itu diatur oleh agama Islam. Bagaimana kita berekonomi, yang pada waktu itu ekonomi jahiliyah, yang penting mereka itu kaya dengan cara apapun saja halal. Kadang-kadang merampok, mengambil haknya orang lain, menipu dalam perekonomian peradaban jahiliyah. Datang Islam untuk merubah revolusi peradaban di bidang ekonomi. Waktu itu pemerintahan berbentuk kerajaan, perbudakan, kedoliman, penguasa sewenang-wenang menurut kemauannya. Datang Islam merubah peradaban politik menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, nanti saya jelaskan tiap-tiap peradaban ini. Sehingga datangnya Islam ini untuk merubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah kepada peradaban Al-Quran, kepada peradaban sunnah Rasulullah, peradaban yang terang menderang. Pertama kali Islam mengadakan revolusi di bidang rumah tangga. Bagaimana membangun rumah tangga yang zaman itu perzinahan biasa. Dan mengapa Allah melarang perzinahan? Karena kalau terjadi perzinahan secara umum, maka hilanglah yang namanya keturunan nasab. Bisa-bisa saudara kawin dengan saudara, bisa-bisa anak kawin dengan ibu, bisa-bisa ayah kawin dengan anak, seperti yang terjadi dalam pergaulan bebas ini. Kemudian Islam mengadakan revolusi dalam pembangunan rumah tangga. Islam tidak melarang pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Justru Islam itu yang menyuruh agar laki-laki bergaul dengan bebas dengan perempuan, tapi Islam membikin pintunya untuk masuk ke pergaulan bebas. Pintunya apa? Kalau seorang laki-laki senang kepada seorang perempuan,
itu tidak dilarang, justru itu kudratnya Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki senang dengan perempuan, itu Allah ciptakan. Perempuan senang dengan laki-laki, itu Allah ciptakan. Kemudian Allah mengatur bagaimana untuk masuk kepada pergaulan bebas. Maka si laki-laki meminang khidbah. Kemana aku meminang? Kepada kedua orang tua si gadis tadi. Karena si gadis itu adalah miliknya kedua orang tuanya. Kalau laki-laki senang, tentu datang kepada kedua orang tuanya, yang disebut al-khidbah, melamar. Tentu si orang tua wanita ini tidak akan menjerumuskan anaknya mencari mantu yang kira-kira sesuai, yang akan menyelamatkan anaknya di dunia sampai akhirat. Lalu oleh kedua orang tua si perempuan dipertimbangkan orang yang melamar ini. Setelah dipertimbangkan dari segala seginya dan berkeyakinan bahwa calon mantunya nantinya akan bisa menyelamatkan anaknya di dunia dan di akhirat, maka diterima lamaran itu. Itu peradaban Islam. Setelah lamaran diterima, lalu sekarang menentukan kapan mengadakan akad nikah, pintu masuk ke pergaulan bebas. Jadi akdun nikah itu pintu masuk ke pergaulan bebas. Orang mau masuk kebun binatang pun lewat pintunya. Orang mau masuk rumah pun lewat pintunya. Orang mau masuk pesantren pun lewat pintunya. Sekarang orang mau masuk ke alam pergaulan bebas, Allah membikin pintunya. Pintunya mulai tadi meminang si anak perempuan dengan pertimbangan orang tuanya bahwa calon mantu ini akan membawa anaknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, barulah diterima pinangannya. Kalau seorang perempuan sedang dipinang oleh seorang laki-laki, maka laki-laki lain tidak boleh meminang sampai ada keputusan yang jelas, sehingga tidak terjadi bentrokan. Ini indahnya peradaban Islam dalam berumah tangga. Apakah ada peradaban yang lebih indah dari Islam? Persilakan cari. Nah, setelah itu ditentukan kapan pintunya dilaksanakan. Dilaksanakan akdun nikah. Dalam akdun nikah ini ada berupa rukun nikah. Pertama, ada wali yang akan mengawinkan. Kemudian ada pengantin yang akan dikawinkan. Jadi dalam Islam itu tidak ada kawin sendiri. Kawin sendiri itu namanya pelacur. Dalam Islam tidak ada. Ada yang dikawinkan, ada yang mengawinkan. Siapa yang mengawinkan? Yang punya orang tuanya. Yang dikawinkan mantunya dengan anaknya. Alangkah indahnya peradaban ini. Di dalam pintu masuk ke pergaulan bebas, setelah ada wali yang akan mengawinkan, lalu ada anak dan mantu yang akan dikawinkan, lalu ada ijab wal qabul. Ijab wal qabul itu artinya serah terima tanggung jawab, di mana anak perempuan menjadi tanggung jawab orang tuanya semenjak dilahirkan sampai sebelum kawin. Begitu kawin, terjadilah timbang terima tanggung jawab. Si anak perempuan
sekarang menjadi tanggung jawab mantunya. Ketika mantunya berkata, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, detik itulah terjadi perpindahan tanggung jawab. Begitu mantu mengatakan qabiltu nikahaha, maka si anak perempuan itu menjadi tanggung jawab suaminya. Dunia akhirat lahir batin. Alangkah indahnya perkawinan ini. Si laki-laki punya tanggung jawab penuh, lahir batin dunia akhirat. Mana ada yang lebih indah dari peradaban Islam ini. Kemudian perkawinan itu disaksikan oleh seluruh undangan. Jadi dalam perkawinan ketika itu nikah, siapa saksinya? Seluruh yang hadir. Cuman oleh penghulu disuruh tanda tangan 2 orang saja mewakili hadirin dan hadirat itu. Karena tidak mungkin semua undangan yang ratusan orang itu untuk tanda tangan, kertasnya kagak ada. Cukup 2 sebagai saksi. Lalu diadakan mahar sebagai rasa tanggung jawab secara materi. Di samping tanggung jawab secara batin, tanggung jawab materinya dilambangkan dengan adanya mahar. Nah, mahar itu lambang tanggung jawab secara material, secara materinya. Nah, ini Islam. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Insya Allah saya yakin tidak ada peradaban perkawinan yang lebih indah daripada cara Islam ini. Nah, begitu selesai akdun nikah, berarti kedua anak ini, laki-laki perempuan, sudah masuk ke arena pergaulan bebas. Jadi Islam itu tidak melarang laki-laki bergaul bebas dengan, justru diperintah oleh Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Ini perintah pergaulan bebas. Maka termasuk saya ini hasil pergaulan bebas. Kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas, tentu tidak ada Sukron Makmun. Semua di depan saya ini 500 anak di depan saya ini semuanya hasil pergaulan bebas. Tidak ada Islam melarang pergaulan bebas itu. Justru Islamlah yang melegalisir pergaulan bebas. Persilakan kau masuk ke arena pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan, cuman coba wajib lewat pintunya. Pintunya ini yang disebut akdun nikah. Semenjak melamar sampai kepada akdun nikah, inilah pintu untuk memasuki kepada pergaulan bebas. Setelah lewat pintunya, persilakan kau bergaul bebas sebebas-bebasnya, tanpa batas sampai mati. Ya, kalau sudah mati masa bergaul bebas? Lah, ini peradaban Islam. Jadi kaum sekuler sangat tidak benar. Jadi kalau ada orang Islam, kalau orang gereja, saya tidak mempersoalkan, memang sekularisme itu datangnya dari gereja. Tapi kalau ada orang Islam berfaham sekularisme, itu dia menunjukkan kalau dia tidak paham Islam, tidak belajar Islam, mungkin Islamnya cuman Islam kartu penduduk,
Islamnya cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tidak mengkaji Islam, sehingga dia berpaham Islam itu cukup dengan syahadat saja. Dia tidak paham kalau Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Maka kalau saya terus terang fanatik dengan Islam, karena saya paham indahnya peradaban Islam ini. Kemudian setelah masuk pergaulan bebas, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berumah tangga. Pertama, suaminya. Seorang suami diatur oleh Islam, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang sopan. Jangan mengeluarkan kata-kata, sang suami jangan mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan sakit istrinya. Tidak boleh. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, dengan akhlakul karimah. Jalinlah kecintaanmu kepada istrimu dengan saling hormat menghormati. Seorang suami sadar bahwa istrinya itu adalah ibunya anaknya. Seorang istri sadar kalau suaminya itu adalah bapak anaknya. Sayang anak, hargai ibunya. Sayang anak, hargai suaminya. Sehingga suami istri saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Ini ajaran Islam. Tidak ada kekerasan kalau bangsa Indonesia ini mengikuti syariat Islam. Mengapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Karena tidak mengikuti peradaban Islam. Lalu suami seolah-olah majikan, istrinya seolah pembantu rumah tangga, sehingga suami berkuasa lalu semau-maunya. Inilah yang tidak berperadaban Islam. Dalam peradaban Islam tidak seperti itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan baik, dengan kata-kata yang sopan. Jangan menyakiti istrinya. Itu seorang suami dalam peradaban Islam. Seorang istri dalam peradaban Islam, Rasulullah menyatakan rumah itu perhiasan, kursi, lemari, tempat tidur itu perhiasan, gelang emas, cincin emas itu perhiasan, mobil yang kau milih itu perhiasan. Ad-dunya mataun, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah, so bagus-bagus perhiasan adalah wanita-wanita yang solihah, wanita yang taat kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, sering baca Quran, sering sholat sunnah. Al-mar'atus sholihah, wanita yang menjalankan perintah Allah, wanita yang menjauhi larangan Allah, wanita yang taat kepada suaminya, berbakti kepada suaminya. Itulah perhiasan yang paling indah. Suaminya mempergauli istrinya dengan baik, istrinya mempergauli suaminya dengan baik. Menjadi seorang istri sebagai perempuan yang solihah, taat kepada Allah dan taat pada suami. Alangkah indahnya peradaban Islam ini.
tidak ada kekerasan. Semua pergaulan didasari dengan akhlakul karimah, baik suami maupun istri. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Kemudian anak, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menetapkan jangan kau sujud kecuali kepada Allah, dan kau harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi setelah orang tuamu dewasa, jangan sampai kau menghardik kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau sampai menghardik kepada kedua orang tuanya. Dosa. Taatilah kepada kedua orang tuanya. Tolong carikan rumah tangga yang lebih indah dari peradaban Islam ini. Suaminya mempergauli istrinya dengan sopan santun, istrinya mempergauli suaminya dengan sopan santun, anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wala yarham sawirona. Tidak termasuk golonganku anak muda yang tidak menghormati orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anaknya. Subhanallah, indahnya peradaban Islam ini dalam berumah tangga. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Peradaban seorang suami, peradaban seorang istri, peradaban seorang anak. Subhanallah, subhanallah, indah ya Allah peradaban yang kau turunkan kepada umat manusia ini. Maka saya fanatik kepada Islam, tapi fanatik saya kepada Islam tidak mengurangi hormat saya kepada pemeluk-pemeluk agama lain. Nah, ini anak-anakku, maka faham sekularisme tidak ada tempat dalam ajaran Islam ini. Jadi kalau ada profesor, doktor misalnya, ada kiai berfaham sekularisme, berarti kiai itu tidak faham Islam. Bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, di dalam membangun suatu bangsa yang besar kayak Indonesia ini, Al-Quran memberikan petunjuk. Pembangunan bangsa yang besar ini akan berhasil kalau pembangunan rumah tangga berhasil. Gagalnya pembangunan rumah tangga akan menjadi gagalnya pembangunan sebuah bangsa. Oleh sebab itu dalam Islam, pembangunan bangsa yang besar ini harus dimulai dengan pembangunan rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini pembangunan rumah tangga. Jaga dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Sayang istri, selamatkan istrinya dari api neraka. Sayang suami, selamatkan suaminya dari api neraka. Istrinya memperingati kalau suaminya tidak berjalan di jalan agama. Sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Termasuk orang tua anak-anakku semua ini. Orang tua daripada anak-anakku semua ini, orang tua yang sayang anak. Karena sayang anak, dikirimlah anaknya ke pondok pesantren supaya mengerti agama dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu
Jagalah keluarga-keluargamu dari api neraka. Sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Bukan membiarkan anak tidak sholat maghrib dibiarkan, tidak baca Quran dibiarkan, tidak belajar dibiarkan. Itu bukan orang tua yang sayang anak. Orang tua pengkhianat. Anaknya dibiarkan tidak sholat, anaknya dibiarkan tidak melaksanakan perintah Allah, malah anaknya dibiarkan mengerjakan larangan-larangan Allah karena dia katakan kasihan. Itu orang tua durhaka. Orang tua yang sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka, selamatkan istrinya dari api neraka. Berhasilkah pembangunan rumah tangga? Berhasillah pembangunan bangsa ini. Saya contohkan, RT ini baik, RT ini baik, RT ini baik, RT ini baik, satu RW baik. RW ini baik, RW ini baik, RW ini baik, satu kelurahan, satu desa baik. Desa ini baik, desa ini baik, desa ini baik, desa ini baik, satu kecamatan baik. Kecamatan ini baik, kecamatan ini baik, kecamatan ini baik, satu kabupaten baik. Kabupaten ini baik, kabupaten ini baik, kabupaten ini baik, satu provinsi baik. Provinsi Jawa Barat baik, Provinsi Jawa Tengah baik, Provinsi Jawa Timur baik, Provinsi Kalimantan Utara, Selatan, Timur, Barat. Presidenan di Sumatera baik, di Maluku baik, di Irian baik, maka negara akan menjadi baik. Berhasilnya pembangunan suatu bangsa tergantung pada berhasilnya pembangunan rumah tangga. Oleh sebab itu Islam memusatkan bahwa pembangunan suatu bangsa yang besar harus dimulai daripada pembangunan rumah tangga. Jadi faham sekularisme jauh tidak benar menurut ajaran Islam. Islam mengatur kehidupan manusia. Bukan hanya Islam itu di masjid. Mereka menganggap Islam itu hanya di masjid, sujud, sholat, dikir, sholawatan, marhabanan, tahlilan, bungkus berkat, selesai. Hanya itu Islam, kata kaum sekuler. Gimana otaknya? Saya cuci otakmu itu. Saya cuci dengan Quran, saya cuci dengan sunnah Rasulullah, supaya terbangun suatu pemikiran baru bagi anak-anakku. Oh, hebat Islam itu. Islam datang untuk mengadakan revolusi mental, revolusi peradaban, baik peradaban dalam rumah tangga. Kemudian bangun rumah tangganya itu, bagaimana saya tidak fanatik kepada Islam. Kita punya rumah, tiap kamar mempunyai peradaban. Saya mulai dari kamar paling belakang yang namanya toilet. Islam mempunyai peradaban. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, bacalah kau di luar doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari barang yang kotor dan yang mengotori. Subhanallah, indahnya peradaban Islam. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri sebagai isyarat bahwa kamar mandi toilet itu tempat yang kotor. Kemudian di dalam toilet tuntaskan najis itu,
baik yang cair maupun yang kental. Tuntaskan sampai keluar semua najis itu. Kalau perlu disunahkan berdehem supaya tuntas najis itu. Setelah najis sudah tuntas keluar, yakin, barulah sucikan tempat keluar najis ini. Disinilah peradaban Islam, insya Allah lebih bagus dari peradaban-peradaban yang lain. Bagaimana menghilangkan najis? Hilangkan najis. Kalau najis itu berbau sampai hilang baunya. Kalau masih berbau berarti najis masih ada. Kalau najis itu berwarna sampai hilang warnanya. Kalau masih ada warnanya kuning berarti belum suci. Hilangkan baunya. Kalau najis itu berbau, maka kamu kalau istinja itu jangan main kira-kira. Cek dulu dengan ujung jarinya, dicium. Kalau masih berbau, siram lagi, gosok lagi sampai hilang baunya. Kalau najis itu ada rasanya seperti alkohol atau daging babi, sampai hilang rasanya baru suci. Ini peradaban Islam di dalam mensucikan barang najis. Tolong carikan peradaban lain yang lebih indah dari Islam. Insya Allah tidak ada. Inilah mendetilkan Islam itu. Begitu keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adabanil adha wa afani. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah yang telah menghilangkan yang sakit dan menyehatkan saya. Subhanallah. Coba kalau orang yang tidak bisa ngentut saja, perutnya kembung, dia tentu datang ke dokter. Oleh dokter dipukul, perutnya beg, diperiksa, lalu oleh dokter disuntik, ceret. Selesai disuntik, dokter berbisik 300.000 untuk mengeluarkan kentut. 300.000. Hitung kamu semalam berapa kali ngentut? Hitung kamu berapa kali ngentut? Hah? Banyak keluar biaya? Tidak, alhamdulillah. Tidak bisa kencing karena kencing batu, atau tidak bisa buang air besar karena ambeien. Wah, itu mahal biayanya itu. Bukan 300.000. Kalau kentut 300.000. Kalau tidak bisa kencing karena kencing batu, tidak bisa buang air besar karena ambeien, harus dioperasi minimal 8 juta. Maka orang yang sadar dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya kencing lancar ya Allah, alhamdulillah saya buang air besar lancar ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Tolong carikan peradaban yang lebih hebat daripada Islam. Ini peradaban kamar mandi, peradaban dapur. Hanya Islam yang punya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tulis di atas kompornya itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu, harta yang batil, harta yang haram. Maka mestinya setiap ibu atau anak-anakku kalau mau mencuci beras, tanya dulu
Jangan langsung dicuci berasnya, tanya sama berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Datang dari hasil sogok menyogok, suap menyuap, jangan dicuci, haram. Datang suami dari suaminya yang korupsi di kantor, dibelikan beras hasil korupsi, jangan dicuci, haram. Riba haram, ngurangin timbangan haram, menipu dalam jual beli haram. Makanlah rezeki yang halal. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokanmu, rezeki yang haram. Ini peradaban Islam. Tolong carikan peradaban lain yang lebih indah dari Islam. Islamlah yang punya satu peradaban yang indah. Tidak ada rezeki yang lewat tenggorokan kita, rezeki yang haram. Dan yang haram, yang batil, Quran tegaskan, hadis tegaskan, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan orang yang terima suap, kedua-duanya masuk neraka. Wailul lil mutaffifin, neraka wil bagi orang yang suka ngurangin timbangan. Subhanallah, ini semuanya Islam. Jangan ada penipuan di dalam perdagangan Islam. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta dengan cara yang batil. Menipu orang batil, ngerampok batil, sogok menyogok batil, riba batil, ngurangin timbangan batil. Kalau syariat Islam ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Maka kalau saya ditanya kapan korupsi akan hilang Pak Sukron, saya jawab, kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya menjalankan syariat Islam, tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Tapi bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi akan hilang. Kalau bangsa Indonesia, rakyatnya dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, dirikan 100 KPK, korupsi tetap tumbuh subur di Indonesia ini. Jelas? Jadi kalau saya ditanya, kapan Pak Kiai korupsi akan hilang di Indonesia? Korupsi akan hilang di Indonesia kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, maka korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya dari bumi Indonesia ini. Sebaliknya bangsa Indonesia, selama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia. Dirikan 100 KPK, korupsi akan tumbuh subur makmur di Indonesia ini. Kalau masih mau makan barang haram. Nah, sehingga jangan ada rezeki
yang lewat tenggorokan kita rezeki yang haram, rezeki yang najis. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban Islam. Jadi kaum sekuler tidak ada tempat dalam Islam ini, kecuali orang-orang yang bodoh terhadap syariat Islam. Tapi yang mengerti syariat Islam tidak mungkin dia berfaham sekuler, karena Islam mengatur kehidupan manusia ini. Kemudian meja makan, subhanallah, bagaimana Sukron Makmun tidak fanatik kepada Islam. Dalam meja makan, menurut orang-orang sufi, sebelum kau makan, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah masih mau makan. Pernah kamu begitu? Enggak bakalan, lapar makan aja. Keluar dari kelas jam 12:30, lari ke dapur, ngambil nasi, lupa daratan, memang di lautan. Kalau yang sadar, alhamdulillah masih mau makan. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Persilakan anak-anakku keliling rumah sakit. Ini banyak rumah sakit sini, rumah sakit Sipro Malaysia, rumah sakit. Coba masuk rumah sakit, berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Yang dimakan, banyak. Roti ada, nasi ada, daging ada, sirup ada, buah-buahan ada, tapi tidak mau makan. Makan nak, pahit bu. Ini telur, pahit bu. Ini pisang, manis nak, enggak bu, pahit. Semua sudah jadi pahit. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Alhamdulillah masih mau. Indah peradaban ini. Begitu lihat makanan ada di meja, nasi ada, sayur asem ada, tempe ada, alhamdulillah yang dimakan ada. Mau menawarkan makanan yang enak-enak itu nunggu sakitnya. Kalau sehat begini, bapak dan ibu nggak nawarkan. Tapi ketika sakit, mau makan apa nak? Mau burger nak? Ya, mau apa nak? Mau ayam goreng nak? Jadi kadang-kadang kita ini ditawarkan makanan yang enak-enak, nunggu kalau sudah karena diperhitungkan tidak mau. Kalau kamu sekarang ditawarkan apa aja mesti mau. Pertanyaan, apakah lauk yang paling enak? Ikan ayam? Tidak. Ikan lele? Tidak. Telur? Tidak. Lauk yang paling enak itu bukan ikan ayam, bukan ikan daging. Lauk yang paling enak itu namanya lapar. Kalau sudah lapar, apa saja dimakan. Percaya sama saya. Tentara-tentara dulu yang dikirim oleh pemerintah ke timur-timur, kalau kiriman bahan makanannya terlambat, apa cerita mereka? Apa saja dimakan. Ular dimakan. Apa aja. Asal aja binatang, dia bunuh, dia bakar. Karena lapar. Jadi lauk yang paling enak itu bukan ayam.
Ya. Apa? Lauk yang paling enak itu lapar. Ya bagaimana kamu akan enak di dapur? Istirahat pertama jajan bakso. Ya. Istirahat kedua jajan mie goreng. Keluar dari kelas jam 1 serba nggak enak di dapur itu. Kenapa? Bukan tidak enak, perutnya kenyang. Lah coba kamu jangan jajan. Pagi nggak jajan, istirahat nggak jajan, istirahat kedua nggak jajan. Insya Allah keluar dari kelas di dapur, insya Allah ngamuk. Semuanya enak. Nah, Islam punya peradaban. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Ambillah makanan dengan tenang. Hancurkan makanan itu sehancur-hancurnya. Allah kasih engkau gigi, gunanya untuk menghancurkan makanan. Jangan kau main telan kalau belum dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau sudah hancur sehancur-hancurnya kayak bubur, telanlah oleh kau. Insya Allah babatmu, ususmu tidak terlalu berat bebannya di dalam mencernakan makanan. Bagaimana babat tidak berat? Bagaimana usus tidak berat? Engkau makan tempe yang digoreng keras, baru dibelah 2 langsung ditelan. Besok pagi keluar masih tempe, cuci lagi. Najis. Nah, tidak ada vitamin. Kalau kau makan sehancur-hancurnya kayak bubur, insya Allah yang keluar besok pagi sedikit. Karena banyak vitamin yang diisap. Tapi sebaliknya kalau kau makan tanpa dihancurkan, main telan, vitamin kagak mampir, langsung keluar besok lebih banyak daripada yang masuk. Kemudian apa? Setelah dikunyah hancur halus, telan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Allah yang membuat kaidah, makanlah kau, minumlah kau, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sehat. Mengapa tidak sehat? Makan 3 piring, minum 3 gelas, bernapas susah. Itu yang menyebabkan kau sakit perutnya, bermacam-macam infeksi. Karena apa? Babat dan ususmu ketika mencernakan makanan yang keras-keras itu mengakibatkan luka. Maka hancurkan makanan itu sehancur-hancurnya, baru ditelan. Makanlah kau dan minumlah kau, jangan berlebih-lebihan. Itu ayat Quran. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin pernyataan, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Disinilah kesehatan akan terwujud. Perutnya akan sehat, beban tidak berat. Karena apa? Dia makan tidak sampai kenyang betul. Hilang rasa lapar, berhenti makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Inilah peradaban Islam. Bagaimana Syukran Makmun tidak fanatik terhadap Islam dengan peradaban-peradaban yang begitu indah, yang langsung datangnya dari Al-Quran,
yang langsung datangnya di sunnah Rasulullah, bukan karangan-karangan yang dibikin-bikin oleh pemimpin-pemimpin Islam. Tidak. Kita punya peradaban langsung berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah. Setelah makan selesai, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan saya rezeki, yang telah memberikan saya minum ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peradaban Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban Islam di kamar tidur. Barangkali hanya Islam yang punya peradaban di kamar tidur. Sebelum tidur, bacalah ayat kursi, bacalah qul huwallahu ahad qul a'udzu binnas. Kemudian yang terakhir, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Berapa banyaknya orang yang sehat kemudian tidur, subuh dibangunkan, sudah langsung ke kuburan. Berapa banyaknya orang tarawih biasa, kemudian tidur, dibangunkan sahur, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dulu punya kawan di Madinah, beritanya belajar biasa jam 8, jam 10 masuk kamar tidur, subuh dibangunkan untuk sholat, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semalam saya ini baru datang dari Madura sana, perjalanan 12 jam di atas kendaraan, persis 12 jam dari Pamekasan sampai Jakarta. Sampai di area Jombang, tiba-tiba banyak polisi. Saya tanya, ada apa? Orang Pak, turun dari mobilnya langsung jatuh, selesai. Sehingga dikirim dengan ambulan, mungkin menuju ke Yogyakarta karena mobilnya AB. Lah itu yang namanya umur itu, nggak ada orang tahu. Dia mau kembali ke rumahnya ke Jogja, barangkali dia liburan dengan anaknya ke Jawa Timur. Karena malam tadi itu malam terakhir sehingga jalan agak penuh dari Surabaya sampai Jakarta ini. Umur. Nah, maka ketika bangun, Islam punya peradaban. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Ya Allah, segala puji bagi Kau ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah tadi mati sebentar. Ba'dama amat wa ilain nusur, dan kepadalah kami nanti dihimpun. Masya Allah, peradaban Islam. Sampai suami istri yang mau tidur berhubungan, itu juga oleh Rasul diberikan ajaran bismillahnya. Cuman kadang-kadang jarang dibaca. Mestinya dibaca sebelum tidur dengan istrinya, baik istrinya atau suaminya, kedua-duanya baca bismillah. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Baru tidur dengan istrinya. Peradaban Islam.
Mari kita laksanakan peradaban Islam ini. Yang terakhir, kamar tamu. Dalam kamar tamu hanya Islam yang punya peradaban, yang langsung peradaban itu dari Quran dan dari sunnah Nabi, bukan karangan ulama. Peradaban ini, peradaban Islam itu langsung datang dari Al-Quran, langsung datang dari sunnah Rasulullah. Kamar tamu ada peradabannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tamu. Ini peradaban Islam. Jangan cuek dengan tamu. Maka kalau saya kedatangan tamu, insya Allah saya paling sibuk. Ustadz Malik, Ustadz saya perintahkan, ini ada tamu mau bermalam, siapkan kamarnya, bersih apa tidak, siapkan kamarnya dengan air pemanas, pemanas air, siapkan kopinya, siapkan susunya, siapkan gulanya, sehingga tamu sewaktu-waktu mau minum kopi, minum teh, tidak usah ke warung dan tidak usah ke dapur saya. Maka disiapkan semua kamar ini. Mungkin pemanas air itu mungkin lebih daripada 15 biji kita punya. Senangkan tamu itu, jaga makannya. Maka kemarin itu bulan Syawal, bulan Apit itu saya punya tamu 1000 lebih. 25 kiai, semua bawa istri dan minta kamar lagi. Saya siapkan kamarnya, saya siapkan minumannya, saya kontrol. Kenapa? Saya punya peradaban, peradaban Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman Allah dari kiamat, muliakan tamu. Kakek saya Kiai Haji Soleh Fakih namanya. Kiai Soleh Fakih ini kakek saya. Ada tamu. Siapa tamunya? Tukang minta-minta. Pengemis. Tapi oleh kakek saya ditarik tangannya pengemis itu, dimasukkan ke kamar tamu, didudukkan, dikasih minum, kopi apa teh, dikasih kue, kasih makanan, ngobrol, kasih duit. Barulah minta-minta itu tadi pulang. Ya tentu anak-anaknya, cucunya seperti saya tidak setuju. Mbah, itu orang minta-minta, kasih duit aja sudah pulang, mengapa diseret kepada tamu? Apa kata kakek saya? Itu orang minta-minta itu tamu saya. Saya wajib menghormati tamu walaupun tukang minta-minta. Subhanallah. Ini peradaban Islam, menghormati tamu. Banggalah kalau Anda itu banyak tamunya, berarti Anda orang baik. Sedih punya rumah nggak ada tamu sama sekali. Itu menunjukkan kalau kamu itu orang medit, orang pelit, orang kikir, orang bakhil, orang koret. Banggalah kalau kau banyak tamu, menunjukkan kau itu orang baik. Punya rumah satu orang pun tidak pernah ada tamu dalam 1 tahun. Itu berarti yang punya rumah orang yang tidak baik, nggak ada orang senang. Nah, ini peradaban Islam, menghormati tamu. Maka saya katakan, siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung,
atau tidak mancung. Dia ngaku keluarga Nabi, langsung saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku-ngaku keluarga Nabi, saya serahkan kepada Allah. Bukan urusan saya. Saya tidak mengurusi nasab orang lain. Yang saya urusi nasib saya. Nanti saya masuk surga apa tidak? Nasib saya di dunia bagaimana? Nasib saya nanti di akhirat bagaimana? Tidak perlu Anda ngurusin nasab. Serahkan saja kepada Allah. Kalau dia bohong, urusan Allah. Kasih tahu saja. Minal kabairi ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya. Orang yang bukan turunan Nabi ngaku turunan Nabi, nanti akan dibakar di api neraka. Saya tidak ngurusi siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau peseng, selama dia mengaku keluarga Rasulullah, saya hormati. Umpama dia bohong, saya serahkan kepada Allah. Dia nanti akan diazab oleh Allah. Mengaku orang tua kepada orang yang bukan orang tuanya, bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, nanti akan dibakar di api neraka. Tapi siapapun saja yang datang ke rumahnya Sukron Makmun, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku keturunan Nabi, Sukron Makmun hormati. Adapun dia bohong, saya serahkan kepada Allah. Saya tidak ngurusi nasab, tapi saya ngurusi nasib saya. Bagaimana? Ngurusi nasab orang, ngapain? Nah, inilah peradaban Islam. Menjadi tamu yang nyelonong, tidak pakai assalamualaikum, pasti maling. Ada maling pakai assalamualaikum? Enggak ada, langsung nyelonong. Tapi dalam Islam ada satu peradaban tamu. Tadi peradaban tuan rumah. Peradaban tamu, bagaimana seorang tamu? La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu au tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam. 3 kali mengucapkan salam tidak dijawab oleh yang punya rumah, haram masuk rumah orang. Berarti tidak ada izin. Peradaban tamu, peradaban tuan rumah. Demikianlah Islam mengajarkan peradaban berumah tangga. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban Islam ini kalau dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Akan menjadi bangsa yang bermoral, bangsa yang berakhlak. Kewajiban saya hanya menampakkan, memperlihatkan, menawarkan, mengiklankan ajaran Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, supaya perlihatkan peradaban Islam ini kepada bangsamu. Tawarkan peradaban Islam ini kepada bangsamu. Iklankan peradaban Islam kepada bangsamu. Perlihatkan dan tampakkan
tawarkan peradaban Islam pada bangsamu. Bangsamu mau mengikuti, alhamdulillah. Bangsamu tidak mau mengikuti, wa ma alaina illal balawul mubin. Saya sudah menyampaikan, saya sudah menawarkan, saya sudah memperlihatkan, saya sudah menampakkan peradaban Islam kepada bangsa saya. Bangsa saya mau mengikuti, alhamdulillah. Tidak mengikuti, saya tidak akan menyesal. Kewajiban saya cuman menyampaikan. Wa ma alaina illal balawul mubin. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Lah ini saya pagi hari ini saya tawarkan peradaban Islam di dalam rumah tangga. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Sehingga dalam peradaban Islam tidak ada kekerasan rumah tangga. Tidak ada kekerasan orang tua terhadap anak. Tidak ada kekerasan seorang suami kepada istri. Tidak ada kekerasan istri pada suami. Tidak ada kekerasan anak pada orang tua. Inilah peradaban Islam. Maka kalau peradaban Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia, tidak ada kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga terjadi, katakan umpama suami berbuat kekerasan pada istrinya, atau istrinya kepada suaminya, atau orang tua kepada anaknya, atau anak pada orang tuanya, itu seluruhnya di luar peradaban Islam. Peradaban Islam tidak seperti itu. Peradaban Islam bagaimana seorang suami, sudah saya jelaskan. Bagaimana seorang istri, sudah saya jelaskan. Bagaimana seorang anak, sudah saya jelaskan. Itulah peradaban Islam tanpa kekerasan. Wah, mantap. Pasang kupingnya itu, dengarkan apa yang saya sampaikan kayak ini. Nanti Senin depan peradaban dalam ber-RT, ber-RW, dalam pergaulan. Bagaimana peradaban Islam yang mengatur pergaulan itu di masyarakat supaya kita hidup aman, hidup rukun antar umat beragama, hidup rukun antar bangsa Indonesia. Bagaimana nanti Islam membuat peradaban di dalam berbangsa dan bernegara ini. Lalu nanti saya jelaskan lagi peradaban Islam dalam ekonomi. Lalu terakhir nanti peradaban Islam dalam berpolitik. Jadi hilang faham sekularisme itu. Bahwa Islam mengatur segala kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Semua kehidupan manusia diatur oleh Islam. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu, dan mungkin nanti saya ulang-ulang. Saya ulang lagi peradaban dalam rumah tangga. Akhirnya kamu tanpa membaca catatannya sudah hafal kayak saya. Saya hafal kan? Berapa ayat Quran yang saya keluarkan? Berapa hadis Rasulullah yang saya keluarkan? Depan saya ada catatan nggak? Nggak ada. Sudah di sini semua. Berapa hadis yang saya keluarkan tadi? Iya. Nah, saya ingin kamu nanti melebihi saya gitu loh. Dengarkan ilmu ini, nanti tamat kelas 6 betul-betul membawa ilmu ke masyarakat itu, bukan membawa sekertas catatan bahwa tamat itu catatan. Ya catatan ya perlu, tapi yang lebih penting lagi bukan catatan itu. Yang lebih tadi ilmu yang kau peroleh dari pondok ini. Maka dengarkan ngaji sama saya nanti 1 tahun ini, tiap Senin, Selasa, Kamis saya cuci otakmu itu.
sabunnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah, insya Allah bersih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.